Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang artikel ilmiah yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Meningkatkan Pendidikan di Indonesia, yang ditulis oleh Cecep Abdul Khalid. Sebelum itu, perkenalkan, saya Khalid Permana dan teman saya Mikael Tarikan dan Syifa Firdausyah. Untuk topik yang akan didiskusikan pada presentasi ini yaitu pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia sangat dinamis. Tentu saja, perkembangan ini mempengaruhi semua bidang, dari ekonomi, kesehatan, sosial, dan tentu saja pendidikan. Namun, suatu pembelajaran selalu menjadikan guru sebagai sumber tunggal dalam belajar, sehingga secara tidak langsung membatasi sikap aktif siswa dalam mencari suatu materi, karena siswa sudah terbiasa hanya menunggu materi yang diberikan. Metode penelitian. Untuk penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, karena data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa dokumen, catatan, dan data-data yang bersifat kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang pemanfaatan perkembangan teknologi dan menggambarkan suatu realitas kompleks tentang pendidikan di Indonesia yang membutuhkan peran teknologi agar dapat beralih menjadi pendidikan yang mampu bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi penulis terhadap permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi dengan materi yang sedang dikaji. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yakni mengenai pembahasan. Pembahasan yang akan kita presentasikan yakni kualitas pendidikan, teknologi informasi, dan juga pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Kualitas pendidikan. Salah satu indikator dari pendidikan yakni berkualitas, yang artinya adanya proses pembelajaran yang dapat memberikan fasilitas kepada peserta didik agar tidak hanya bergantung pada tenaga pendidik, melainkan ikut aktif dalam berinteraksi dengan berbagai macam sumber. Dua indikator utama suatu pembelajaran yakni proses dalam pembelajaran dan hasil pembelajaran. Pembelajaran yang berkualitas mengarahkan terjadinya pembelajaran yang mandiri bagi peserta didik, bukan lagi pembelajaran yang terpusat pada instruksi dari tenaga pendidik. Berikutnya yakni teknologi informasi. Menurut William dan Sawyer atau Abdul Qadir dan Tera Ch pada tahun 2003, teknologi informasi merupakan teknologi yang menggabungkan komputer dengan komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan juga video. Komponen utama dalam teknologi informasi sendiri yakni komputer dan komunikasi. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu ada sistem informasi. Keberadaan sistem informasi di dunia pendidikan terbukti sangat membantu. Sistem informasi memungkinkan terjadinya arus informasi yang cepat dan akurat. Contohnya saja pada saat kita mendaftar di Polinema, itu tidak perlu harus datang ke kampusnya secara langsung. Namun kita dapat mengikuti seluruh alur tahap pendaftaran dan seleksi administrasi melalui website kampusnya. Aplikasi yang saat ini sudah digunakan di perguruan tinggi diantaranya ada website kampus, sistem informasi inventory, OJS atau online journal system, Siakat, electronic library, dan masih banyak lainnya. Yang kedua itu ada media pembelajaran. Jika dulunya kita belajar atau kuliah itu pengajarannya itu seperti seakan-akan ceramah, itu akan membuat kita bosan dan hal monoton tersebut akan membuat murid menjadi jenuh.
Namun sekarang, penerapan komputer atau audiovisual sebagai media pembelajaran memenuhi persyaratan sebagai media pembelajaran yang efektif. Karena komputer mampu menyediakan informasi berupa video, audio, teks, grafik, dan banyak animasi yang menarik. Dan yang ketiga itu adalah pendidikan life skill. Pendidikan teknologi informasi termasuk dalam salah satu bentuk competition skill yang dapat dikembangkan. Keterampilan menggali informasi di internet, mengolah, memanfaatkan merupakan general life skill. Kita dapat memanfaatkan skill-skill kita ini di dunia kerja dan di kehidupan kita di masa depan kelak. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini yakni teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang dengan sangat cepat. Perkembangan yang terjadi ternyata berdampak pada segala bidang, khususnya di bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui beberapa cara, seperti menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media penyampaian materi, pembelajaran sebagai alat pendistribusian bahan ajar dengan memanfaatkan jaringan internet seperti website dan pendidikan life skill. Dengan ini diharapkan pelajar menjadi lebih bersemangat dan tidak jenuh dibandingkan cara lama yang monoton. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin jika ada kesalahan dan kekurangan, kami meminta maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.